Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Fiatriani, nomor BP 2011-03-2010, akan mempresentasikan tentang analisis sumber daya proyek konstruksi. Poin pertama yaitu dasar schedule pekerjaan. Schedule proyek tidak dapat dijamin tanpa didukung oleh schedule sumber daya, seperti bar chart, diagram vektor, diagram network. Selanjutnya, jenis dari schedule sumber daya dapat dilihat pada slide berikut ini. Lalu masuk pada faktor penting dalam analisis SD. Selanjutnya, produktivitas dan waste. Data kedua hal tersebut di atas perlu diketahui secara jelas untuk pertama, mengetahui secara jelas tingkat kemampuan perusahaan dalam bidang efisiensi. Kedua, dipakai sebagai pedoman dalam menyusun program kerja dan program peningkatan efisiensi perusahaan. Ketiga, digunakan sebagai tolak ukur kemampuan bersaing. Selanjutnya, produktivitas. Secara teori, produktivitas adalah output dibagi dengan input. Rumusnya, produktivitas sama dengan output per satuan waktu dibagi input. Output adalah kuantiti pekerjaan, sedangkan input adalah tenaga atau alat yang digunakan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi produktivitas. Produktivitas tidak dapat distandarkan atau dipastikan karena ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain adalah kondisi pekerjaan dan lingkungan, supporting dari sumber daya, keterampilan tenaga atau kapasitas alat, motivasi tenaga kerja atau operator, cara kerja atau construction method, dan manajemen atau SDM dan SDA. Selanjutnya, waste material. Pengertian waste adalah kelebihan kuantiti material yang digunakan atau didatangkan yang tidak menambah nilai suatu pekerjaan. Waste hampir selalu ada, apapun penyebabnya. Oleh karena itu, harus ada program menurunkannya. Jenis waste material ada dua. Yang pertama, waste material secara individu. Yang kedua, waste material campuran. Untuk material campuran seperti hot mix, beton, dan lain-lain dapat terjadi waste ganda. Lanjut pada penyebab waste material. Dapat bermacam-macam, antara lain yang pertama, produksi yang berlebihan atau dimensi terlalu besar. Yang kedua, transportasi baik di dalam lokasi maupun di luar. Yang ketiga, cara penyimpanan atau di gudang ataupun di luar gudang. Yang keempat, over quality, 5 persediaan yang berlebihan atau overstock. Yang keenam, penggantian atau perbaikan pekerjaan karena cacat atau tidak memenuhi persyaratan. Yang ketujuh, kehilangan baik yang belum dipasang maupun yang sudah dipasang. Analisis sumber daya dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, kebutuhan sumber daya. Poin pertama, produktivitas tenaga kerja secara individu atau Q1, di mana Q1 adalah kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu oleh satu tenaga. Poin kedua, produktivitas tenaga kerja secara kelompok atau Q2, di mana Q2 adalah kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu oleh satu kelompok tenaga. Poin ketiga, faktor jumlah kebutuhan tenaga diperoleh dari produktivitas yang diperlukan dibagi dengan produktivitas yang ada atau kemampuan yang ada. Selanjutnya, standar kualitas. Produktivitas tenaga kerja diukur dengan kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan memenuhi persyaratan mutu. Untuk persyaratan mutu, tenaga kerja tidak dapat diberikan spek begitu saja. Khusus untuk pekerjaan finishing yang memerlukan persyaratan mutu harus dapat ditunjukkan secara jelas, misal dengan mock-up. Untuk kualitas yang sifatnya dapat diukur, hasil kerja diuji dengan alat, tes lab, dan lain-lain. Analisis
SD tenaga. Untuk menetapkan produktivitas tenaga kerja diperlukan informasi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan komposisi jenis tenaga yang diperlukan dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Yang kedua, harga satuan upah borong dari pasar untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga, harga upah harian menurut pasar untuk tenaga kerja yang bersangkutan. Contoh analisis SD tenaga. Yang pertama, untuk melaksanakan pekerjaan pasangan batu bata diperlukan satu tukang batu dibantu oleh 2 pekerja atau kenek. Yang kedua, upah harian menurut pasar untuk tukang Rp70.000 dan untuk pekerja Rp30.000 per hari. Yang ketiga, harga pasar upah borong pasang batu Rp12.000 per meter persegi. Contoh analisis SD tenaga dapat dilihat pada slide berikut ini. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, keterampilan kerja. Perlu pedoman berupa referensi, keterangan pengalaman, sertifikat. Khusus untuk bangunan tinggi, pekerja harus bebas dari takut ketinggian. Yang kedua, motivasi tenaga kerja. Perlu diketahui apa motivasi dari para tenaga kerja. Yang ketiga, cara kerja. Perlu diberi cara kerja yang efisien. Yang keempat, manajemen. Perlu dukungan dari MGT. Selanjutnya, pertimbangan pengadaan TK, tenaga kerja. Yang pertama, kualitas tenaga kerja mampu mencapai mutu pekerjaan yang dipersyaratkan atau M. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja sesuai dengan time schedule yang ada atau W. Yang ketiga, harga borongan atau upah harus sesuai dengan budget atau B. Selanjutnya, kebutuhan SD alat. Poin pertama, kapasitas alat yang diberikan oleh pabrik pembuatan adalah tidak sama dengan produktivitas. Yang kedua, produktivitas real alat dipengaruhi oleh kondisi alat dan kondisi pengerjaan, keterampilan dan motivasi operator, komposisi alat dan cara kerja, serta manajemen. Produktivitas real ada 2 macam, yaitu produktivitas individu alat dan produktivitas kelompok alat. Selanjutnya, kebutuhan SD alat. Untuk pekerjaan angkutan, maka produktivitas dipengaruhi oleh jarak angkut dan kecepatan alat angkut dalam bergerak. Yang kedua, untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kerjasama lebih dari satu alat, maka produktivitas kelompok perlu jadi perhatian. Yang ketiga, produktivitas yang terkecil dari anggota kelompok akan menentukan produktivitas kelompok tersebut. Selanjutnya, produktivitas kelompok secara kasar. Poin pertama, 3 jenis alat bekerja sama untuk pemindahan tanah, yaitu bulldozer, wheel loader, dan dump truck. Bila diinginkan produktivitas kelompok sebesar 100 meter kubik per jam, wheel loader dan dump truck harus ditambah. Bila diinginkan produktivitas kelompok sebesar 70 meter kubik per jam, maka dump truck perlu ditambah. Kombinasi yang disarankan adalah yang berdampak idle cost alat terkecil. Produktivitas kelompok secara detail dapat dilihat pada slide berikut ini. Kebutuhan SD material. Kemampuan yang diperlukan untuk menyusun kebutuhan sumber daya material adalah sebagai berikut. Mampu menyusun WBS atau rincian item, mampu menghitung quantity dari item, mampu membuat time schedule proyek, memahami jenis-jenis material yang diperlukan tiap item pekerjaan, memahami tingkat was dan produktivitas yang akan diperhitungkan. Dari kelima butir tersebut di atas, yang berkaitan secara langsung dengan material adalah 2 butir terakhir. Jenis pekerjaan. Ditinjau dari kebutuhan sumber daya, jenis pekerjaan dibagi menjadi 3, yaitu pekerjaan yang hanya memerlukan tenaga saja, pekerjaan yang memerlukan tenaga dan material, pekerjaan yang memerlukan tenaga dan alat. Menghitung sumber daya. Tiap item pekerjaan adalah kebutuhan sumber dayanya, seperti slide berikut ini. Merinci sumber daya material juga dapat dilihat pada slide berikut ini. Merinci sumber daya tenaga.
Untuk menghitung kebutuhan sumber daya tenaga kerja menggunakan data sebagai berikut. Merinci sumber daya alat. Pengendalian waste material. Waste material tidak dapat dihindari tetapi perlu dikendalikan. Tingkat waste yang dapat dikendalikan merupakan kemampuan dari personil atau organisasi. Selayaknya harus ada kegiatan pengendalian agar kemampuan yang ada jadi meningkat. Waste material atau resiko. Yang terjadi adalah merupakan sebagian dari risiko. MGT risiko berlaku untuk pengendalian waste. Ada 4 macam tanggapan risiko, yaitu risiko ditolak, risiko dialihkan, risiko dikendalikan, dan risiko diterima. Dalam praktek ketiganya dapat terjadi di suatu kegiatan. Jenis waste material. Dari proses penanganan material maka ada 4 jenis kelompok waste, yaitu raw material berupa bahan baku yang diproses di lokasi proyek, material campuran berupa bahan campuran dari raw material yang dapat diproses di lokasi maupun di luar lokasi, material jadi berupa material pabrikan yang tinggal dipasang di lokasi, material prefab berupa komponen bangunan yang dirangkai atau dicetak di luar lokasi. Waste versus strategi bersaing. Pertama, menekan waste semaksimal mungkin adalah salah satu strategi dalam menetapkan bid price. Kedua, upaya-upaya menekan waste adalah pembelian material jadi atau prefab atau material campuran, sistem pengukuran yang cermat untuk material pas atau batu pasir dan lain-lain, mengurangi intensitas perpindahan material, meningkatkan sistem keamanan, menunjukkan petugas yang memahami spek material. Resource allocation. Poin pertama, definisi resource allocation adalah suatu sistem yang mengatur jumlah sumber daya pada suatu jaringan kerja proyek sehingga proyek dapat diselesaikan dengan sumber daya yang tersedia sesuai waktu yang ditetapkan. Resource allocation sangat penting dilakukan terutama bila jumlah sumber daya sangat terbatas. Sumber daya versus waktu dapat dilihat pada slide berikut ini. Sumber daya versus waktu yang kedua. 3. Selanjutnya resource leveling. Bila sumber daya terbatas dan durasi proyek sudah fix, maka perlu dilakukan resource leveling untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut. Tujuan dari perataan sumber daya ialah yang pertama untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada, yang kedua untuk menjaga efisiensi jumlah kebutuhan SD tenaga dan SD alat, yang ketiga untuk mengurangi fluktuasi jumlah kebutuhan. Metode alokasi. Yang pertama, schedule pengadaan SD adalah merupakan kumpulan SD dari kegiatan yang bersamaan pada satu periode. Bila jumlah pada suatu periode melebihi jumlah yang ada, maka perlu diratakan dengan cara menggeser-geser kegiatan yang ada. Kegiatan yang dapat digeser-geser adalah kegiatan yang memiliki float time. Penggeseran dengan earliest date dapat dilihat pada slide berikut ini. Begitu juga dengan penggeseran dengan latest dates. Penggeseran dengan limit selanjutnya jadwal pengadaan. Jadwal pengadaan sumber daya dibuat atas dasar 3 hal, yaitu yang pertama, jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan sumber daya. Kedua, jadwal kegiatan persiapan yang diperlukan untuk pengadaan sumber daya yang bersangkutan. 3. Kebijakan stok material. Jadwal persiapan tenaga dapat dilihat pada slide berikut ini. Jadwal persiapan alat.
Selanjutnya, kebijakan stok material. Kebijakan jumlah stok material harus ditetapkan lebih dahulu sebelum penyusunan jadwal. Jadwal pengadaan material dibuat untuk satu periode stok yang ditetapkan. Jadwal pengadaan material untuk stok awal yang paling penting dan menentukan. Kebijakan stok material di stok material kedua. Kebijakan stok material dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kapasitas gudang terbuka atau tertutup, kondisi keuangan, tingkat kesulitan pengadaan, tingkat kadaluarsa material, dan lain-lain. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.